Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran IPS di tema 3, subtema 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi manusia dan ada juga hubungannya dengan budaya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Ya, betul, itu adalah interaksi antara guru dan murid. Nah, kira-kira murid pada gambar tersebut ada berapa ya? Iya, betul sekali, ada 5. Nah, kira-kira kalau ada 5 orang berarti dikatakan individu atau kelompok ya? Ya, betul sekali, yaitu kelompok. Nah, sedangkan guru itu termasuk individu atau kelompok ya, karena satu orang. Iya, betul sekali, ada yaitu individu. Berarti di gambar tersebut adalah adanya interaksi manusia dalam sosial, yaitu individu dan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan dan pembangunan sosial budaya, tema 3, subtema 3. Hai teman-temanku yang hebat, berjumpa lagi bersama saya Wulan di pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi manusia dengan pembangunan sosial budaya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan pembangunan sosial budaya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillah ya. Teman-teman, interaksi manusia itu apa sih? Nah, teman-teman, interaksi manusia adalah suatu jenis tindakan manusia yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Bentuk interaksi manusia yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Dan yang terakhir, interaksi ekonomi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan. Yang pertama, hubungan antar individu. Yang kedua, individu dan kelompok. Yang ketiga, kelompok dan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan sekitarnya sehingga saling menguntungkan. Interaksi manusia dengan lingkungan dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi sosial budaya dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Adapun manfaat dari interaksi dalam pembangunan sosial budaya ialah menjaga kelestarian budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan keterampilan. Interaksi ekonomi merupakan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Adanya interaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Nah, teman-teman, itulah bentuk-bentuk dari interaksi manusia yang perlu teman-teman ketahui.
Teman-teman, coba perhatikan foto ini ya. Teman-teman, dari beberapa gambar tadi bahwa itu adalah contoh-contoh dari pengembangan sosial budaya. Interaksi manusia dalam pembangunan sosial dapat kita jumpai di sekeliling kita. Contoh yang mudah kita jumpai di sekeliling kita yaitu sanggar dan organisasi yang melibatkan unsur budaya. Teman-teman, secara tidak sadar, banyak interaksi yang kita temui dalam pembangunan sosial budaya tersebut. Dengan kita tetap menerapkan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari saja, sudah termasuk pembangunan sosial budaya. Terima kasih. Oke. Gimana videonya? Menyimak semua ya tadi? Nah, dari video tadi, kira-kira pengertian interaksi itu apa sih? Iya, benar. Interaksi adalah suatu jenis tindakan manusia yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, dalam video tadi ada juga dijelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia. Nah, apa saja interaksinya? Iya, betul. Interaksinya ada 4. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, interaksi pembangunan sosial budaya. Dan yang keempat, yang terakhir, interaksi ekonomi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Nah, baik, kalau kalian sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Anggota kelompoknya seperti pada pertemuan yang kemarin. Nah, tugasnya dikumpulkan besok ya anak-anak. Nah, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan enggak? Ibu sih mengharapkan selalu menyenangkan ya tiap pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal pembelajaran kita. Nah, Ibu berharap kalian tetap semangat ya belajarnya, baik belajar di rumah maupun di sekolah atau dimanapun itu. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas kelompok kalian ya. Terima kasih.